kecamatan, semua kepala desa dan semua ketua BPD mengusulkan kalau bisa ada bank di Tanjung Bunga, harus ada bank di Tanjung Bunga, karena waktu itu juga kami berdebat Bapak Desa ini bersikeras itu kalau bisa hadir di Webau, karena Webau punya pengguna bank ini sangat besar, karena ada PT 3 Tetris, anak sekolah dan sebagainya. Maka kalau bisa ketika Pak berdua, kalau Tuhan memberkati, kalau bisa ada bank apa saja yang ada, tapi ini kewenangan bupati ada atau tidak tergantung. Jadi ini hanya penyampaian. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, karena memang kewenangan bupati tidak ada. Yang berikut saya hanya sedikit komentar itu isi tas tadi. Isi tas ini tahun lalu, tahun 2017, menurut saya analisa saya, Pak Lukman kalah hanya karena bukan isi tasnya tidak ada, tetapi tim sukses yang tidak sukses. Kenapa saya katakan demikian? Tim sukses ini hanya mau isi tasnya, tetapi kerja tidak ada. Saya paling katakan itu. Saya masih aktif mengajar di SDN Lebau Tanjung dan lagi 3 bulan saya pensiun, berarti 60 tahun. Lagi 3 bulan saya genap 60 tahun. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas hari berahmat ini, kami boleh bertemu bersua muka dengan Pak berdua. Memang selama ini kami dengar, saya juga dengar periode lalu mungkin Pak punya paket dengan siapa yang nama Lurus, ya itu kami sudah dengar, tetapi bersua muka dan mendengar langsung saya belum. Baru malam ini, puji Tuhan saya bisa mendengar, bertemu, dan boleh menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Yang saya mau sampaikan begini, Pak. Kami guru kampung. Kami ini guru kampung yang sudah mengabdi, kalau saya sudah mengabdi kurang lebih 35 tahun. Yang sebentar lagi pensiun. Saya berputar di wilayah kampung di Tanjung Bunga ini, dari Poten sampai sini, dari sini sampai Beloaja, dan akhirnya kembali ke saya punya sangkar sendiri. Banyak pengalaman yang kami jumpai. Kalau kali-kali kemarin tidak sama dengan kali ini, karena itulah semakin hari kita maju, bukan kita mundur. Tapi ternyata majunya tate, atau majunya merangkak, bukan berjalan, seperti yang Pak Lukman katakan. Ini kami dulu rasakan betul, karena kami di sana itu banyak sekali guru honor yang boleh dikatakan kesejahteraan itu 6 bulan sekali baru dapat, dan itu sangat disesalkan. Dan yang kami dapat itu kebanyakan kesejahteraan dari dana operasional sekolah atau BOS. Sementara komitenya, ya kita mau bilang apa? Ekonomi keluarga kami sesudah begitu, kita mau bayar komite untuk gaji guru sangatlah terbatas. 1 bulan hanya 10.000 uang komite. Sementara BOS kami perkirakan sesuai dengan
lamanya kerja guru dan volumenya guru sangat-sangat disayangkan, karena paling tinggi 150.000 satu bulan. Lalu ada guru kontrak, tahun kemarin ada guru kontrak, tetapi isunya bahwa guru kontrak untuk tahun ini dan seterusnya dihapus. Lalu kemana mereka yang disebut guru kontrak itu? Sementara kembali ke dana BOS, mereka sudah tidak bisa lagi. Maka mereka harus terpaksa mengajar tanpa upah. Upah membesar di surga. Kami di desa, khususnya di desa Waibau ini, banyak yang drop out. SD saja sudah drop out, apalagi SMP, apalagi SMA. Kebanyakan tamat SMP itu tidak ke SMA atau SLTA. Mengapa? Karena jaraknya cukup jauh. Dari Waibau harus ke Waikibang atau ke Larantuka. Kalau SMP sudah ada satu di sini, ada SMP Satap. Tetapi untuk SLTA-nya sangatlah susah, yang menimbulkan DO SMP-nya cukup tinggi. Oleh karena itu saya yakin Pak berdua pasti diridhoi Tuhan. Kami guru tetap mendukung. Dan kami sudah dengar banyak yang disampaikan oleh Pak berdua. Kami guru akan dukung. Sehingga saya hanya harap kalau dapat satu SLTA di Waibau, sehingga DO SMP dikurangi, dan juga semangat belajar anak-anak untuk 12 tahun dapat terjangkau. Kalau bukan SMA, bisa SMK atau apa yang Pak berdua melihat bahwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ulurkanlah tangan ke Waibau. Diberikan lagi tambahan seperti yang tadi oleh Pak Sakapal, itu ada hal yang memang perlu perkuat. Baik orang tua, kita langsung yang dari belakang aja ya. Jadi itu saya setuju sekali. Kita bisa melihat kalau suatu daerah yang potensi ekonominya luar biasa, arus keuangan masuk keluarnya itu memang memerlukan sesuatu media. Kenapa enggak? Kita di Flores Timur kan kita mempunyai juga badan ya perkreditan rakyat yang sekarang akan menjadi bank. Kenapa enggak? Saya lihat sampai sekarang ini kurang. Memang saya sudah tadi juga ada Korli, ada ketemu dengan saya di Buru. Ya kita bicara itu. Kedepan memang perlu ditambahkan. Mungkin modal mereka juga masih kecil. Kita harus lihat APBD kita. Kalau memang mungkin kan kita suntik. Sehingga ini kan badan usaha milik daerah, Protim. Kalau yang bagus, kenapa enggak kita kembangkan? Bahkan kalau perlu seperti yang lain yang bisa juga berani ada kantor kas ataupun mungkin ATM dan sebagainya. Itu yang pertama BPR. Lalu yang kedua, Bank NTT itu juga adalah milik pemerintah seluruh NTT, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi kita punya saham juga di situ. Nah nanti kita akan diskusikan macam demikian ya. Jadi baik, saya setuju. Kalau mungkin Bahinga tadi dengan di sini sebagainya terlalu jauh ke Larantuka, tadi seperti Pak Kades bilang hanya 150.000 jadi kita harus ke sana. Kenapa tidak ya Bapak ya? Jadi saya tidak janji, tetapi kalau kami jadi, kan kita harus diberikan dulu kewenangan ya kan, kekuasaan ibaratnya. Maka kita lihat mana yang memang perlu untuk ya, kita lakukan demi untuk pendekatan kepada rakyat. Rakyat bisa lebih bagus, lebih sejahtera dan sebagainya. Seperti juga kaitan dengan kesejahteraan. Dia kalau ke Larantuka perlu duit untuk keluar karena jauh kan. Padahal kalau kita bisa dekatkan, kenapa tidak? Jadi nanti ini menjadi PR kami Bapak ya. Kita berdoa supaya kami diberkati Tuhan dan restu luar tanah
Ya kami dua duduk, kita akan mengatur itu. Tapi sudah mengutarakan, saya bilang dengan Pak Saka, memang rumit ini masalah pendidikan kita juga yang lain-lain. Maka kita harus nanti melihat kembali dari peta. Percayalah karena kami ini mantan kepala dinas pendidikan semuanya, kami berdua. Maka guru harus berbangga, bukan juga semua. Ini jangan terjadi nih dua kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bisa gabung kekuatan. Maka kita berdoa supaya pendidikan kita ke depan menjadi lebih baik, termasuk di dalamnya kesejahteraan guru dan sebagainya. Saya tidak mau jangan oh kalau itu tenaga honor sekian naik. Kita harus melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kita mengecek APBD-nya. Kita melihat bantuan dari pemerintah pusat bagaimana. Kita juga harus melihat misalnya keadaan ekonomi dari masyarakatnya yang melalui komite. Sudah berapa? Tapi paling tidak kalau pemerintah bisa intervensi, kenapa tidak? Sebab yang berkaitan dengan pendidikan sekolah dasar sampai dengan SLTP itu kewenangan pemerintah daerah. Dulu waktu saya masih kepala dinas Pak Saka juga, kami mempunyai kewenangan sampai dengan SLTA. SMK, SMA itu di bawah kita. Sekarang yang banyak mereka sedih, kalau aduh Pak, kami kalau dipanggil ke provinsi yang SMK tidak ada dana dan sebagainya, perjalanan dan sebagainya. SD ini masih kewenangan kita duduk bersama. Nanti dengan bapak anggota dewan, kita coba mencari yang terbaik. Memang sedih kalau seorang guru honor dengan 150.000, belum lagi baru beberapa bulan terima. Ini yang menyedihkan bagi saya. Tadi seperti yang saya ungkapkan, ada orang yang datang ke rumah saya tadi dari honor lingkungan hidup sekian bulan belum terima. Padahal perut tengah kita ini tiap hari harus diisi. Lalu kita datang kosong, kita lalu membuat mereka untuk pinjam lagi ke itu rentenir dengan sekian persen. Kan ngeri kita menjatuhkan orang dalam kesusahan. Maka mama bapak, semua yang tadi diutarakan adalah memungkinkan dan kita bersama. Saya ingin controlling yang bagus dari DPRD. Kita duduk bersama, kita buat yang terbaik untuk Flores Timur ke depan. Jadi mama, ya berdoa. Mama tadi ada kan? Oh soal itu ya. Yang tadi bicara tadi. Baik. Kita akan melihat ya mama ya. Tapi tidak bisa dengan sembarangan omong. Itu malah justru ngawur tuh. Itu ini sangat-sangat tidak mungkin. Kita harus melihat seluruhnya dengan baik. Baru kita menetapkannya. Dan itu juga harus ada persetujuan bersama DPRD begitu. Dan saya yakin nanti DPRD ke depan yang terpilih yang brilian, yang hebat, yang berani, jangan hanya datang duduk dengar diam. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Saka. Baik, Bapak Mama sekalian yang saya hormati, saya tambah sedikit. Jadi Mama punya tadi soal pendidikan. Jadi tolong sampaikan teman-teman guru semua bahwa dua mantan kepala dinas mau maju. Itu artinya kami sudah tahu apa yang paling dibutuhkan di pendidikan. Guru, sekolahnya, gurunya kan paling tahu. Untuk mendirikan satu SMA atau SMK, tentu kita lihat dulu berapa sekolah pendukungnya. Berapa sekolah pendukungnya. Dan saya lebih cenderung kalau di Waikiliba itu sudah SMA, ada SMA ya? Di sini SMK. Karena ke depan itu kita ciptakan generasi yang siap kerja. Siap kerja. Seperti tadi saya bilang, di SMK itu harus ada jurusan pertanian, ada peternakan, ada perikan, kan potensi kita ada. Saya bilang tadi uang itu ada di kebun. Kalau dia nelayan, uang itu ada di laut. Tapi bagaimana supaya dia menangkap ikan itu dengan produksi tinggi dan bisa, dan itu butuh teknologi tepat guna. Jadi dia harus belajar. Kalau dia dapat ikan banyak, dia harus kelola seperti apa. Dan jangan sampai bawa ikan banyak akhirnya busuk semua. Itu semua juga kita kemudian kita siapkan pasaran. Kami di Loleba sekarang ada produksi ikan teri. Ikan teri ada kewa. Itu ikan apa? Ikan halus itu tapi putih, itu mahal sekali. Nah itu kita coba kirim sampai di, kalau kami tugas ke Jakarta kan bawa oleh-oleh itu. Dulu orang kenal bawa ikan teri dari Medan.
Sekarang di Jakarta orang sudah mulai kenal ikan teri lembata. Itu ikan teri Hadakewa itu dijual di BUMDes Desa Hadakewa. BUMDesnya berkembang bagus sekali. Jadi bagus sekali. Jadi potensi kita itu ada, tinggal kita kembangkan. Jadi itu harus lahir dari SMK tadi. Kita siapkan generasi kita siap kerja itu dengan lahir dari pendidikan sekolah menengah kejuruan. Jadi ada perikanan, peternakan, dan pertanian. Dan saya mau kita omong soal perikan, peternakan, pertanian tidak bisa teori, harus bisa langsung praktek. Karena setelah itu mereka harus bisa hidup mandiri. Yang ditetapkan oleh DPR berapa miliar, kita hitung berapa rumah ibadah. Seterus kita bagi. Yang sedang membangun mungkin dia porsi lebih besar, yang sedang tidak membangun mungkin dia lebih kecil untuk operasionalnya. Dan juga kita hitung dengan jumlah umat, persentase umat, berapa persen umat Katolik, Muslim, dan juga agama lainnya, baru kita bagi itu. Itu baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya Bapak? Iya. Ini yang saya bilang, yang omong ini pernah pemain, bukan baru rencana mau jadi pemain. Sekian dan terima kasih, Bapak.